Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita rahmat dan hidayahnya. Salawat dan salam selalu tersanjung kepada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan umatnya. Selamat berjumpa di acara Ramadan di Kampus SLB Negeri Pembina Yogyakarta tahun 1446 Hijriah. Pemirsa yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kita bersama Ustazah Supinga. Assalamualaikum Ustazah, apa kabar? Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat Mas Ustaz. Pemirsa, sebelum kita berbincang lebih dalam, kita buka dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa, sebelumnya saksikan tayangan berikut ini. Sifat-sifat uli asmi. 1. Sidik. 2. Amanah. 3. Fatnonah. 4. Tablik. Pemirsa, kembali lagi bersama saya Yusrik di acara Ramadan di Kampus SLB Negeri Pembina Yogyakarta. Bu, topiknya apa ya Bu hari ini? Topik hari ini adab menuntut ilmu. Oke Bu, silakan dilanjutkan. Alhamdulillah saat ini kita masih diberikan kesehatan. Hingga di bulan Ramadan yang penuh berkah ini kita masih diberikan kesempatan untuk bersama-sama menuntut ilmu. Pemirsa yang dirahmati Allah, agama Islam sangat menjunjung tinggi ilmu. Dengan ilmu kita akan tahu mana yang baik, mana yang buruk. Dengan ilmu derajat kita akan ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilmu juga merupakan jalan menuju syurga. Seperti dikabarkan oleh Rasulullah SAW, barang siapa menempuh jalan usaha dalam rangka menuntut ilmu atau mencari ilmu, niscaya Allah akan memudahkan baginya jalan menuju syurga. Hadis riwayat Muslim. Bisa kita bayangkan ya, jika malam hari mati lampu, tidak ada cahaya sedikit pun, apa yang akan terjadi? Kita bingung mau berjalan ke arah mana, takut nabrak tembok atau meja atau apa saja yang ada di sekitar kita. Nah, begitulah jika hidup tanpa ilmu ibarat seperti rumah tanpa lampu, berjalan dalam kegelapan, sehingga hidup tanpa ilmu lebih banyak menimbulkan kerusakan daripada manfaat. Begitulah ilmu diibaratkan sebagai cahaya yang menerangi kegelapan. Ilmu juga menuntun kita ke dalam jalan yang lurus. Dengan ilmu kita bisa membedakan antara yang benar dan salah, serta menjaga kita dari kebodohan dan kesesatan. Ajaran Islam mewajibkan kepada setiap muslim dan muslimat untuk menuntut ilmu. Adapun ilmu yang paling diharapkan adalah ilmu yang berkah dan bermanfaat, sehingga ilmu itu akan menambah keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan berbuah akhlak yang mulia kepada sesama. Untuk menanggapi semua itu, menggapai semua itu, penuntut ilmu atau pencari ilmu harus menghiasi dirinya dengan adab dan akhlak mulia. Oke pemirsa, sebelum kita lanjut kita break dulu. Oke pemirsa, kembali lagi bersama saya Yusrik di acara Ramadan di Kampus SLB Negeri Pembina Yogyakarta. Oke Bu, silakan dilanjutkan. Terima kasih. Ada beberapa adab dalam menuntut ilmu ya. Di antaranya niat karena Allah. Di saat kita hendak menuntut ilmu, niat utama yang harus kita lakukan adalah karena Allah.
Dengan begitu kita bisa menuntut ilmu dengan penuh keikhlasan dan juga ilmu yang kita peroleh menjadi lebih bermanfaat. Adab selanjutnya, berdoa memohon kepada Allah. Sebelum belajar kita selalu berdoa, Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmu dan pemahaman kepadaku, serta memohon perlindungan kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat, karena banyak kaum muslimin yang justru mempelajari ilmu yang tidak bermanfaat. Ilmu yang tidak bermanfaat itu misalnya ya, ilmu syirik, tahayul, atau ilmu yang membuat orang lalai yang menjauhkan diri dari Allah. Selanjutnya ada menuntut ilmu yang selanjutnya itu kita harus menjauhkan diri dari dosa dan maksiat. Nah, pencari ilmu hendaklah menjauhkan diri dari dosa dan maksiat, karena dosa dan maksiat dapat menghalangi ilmu ke diri kita, bahkan dapat mematikan hati, merusak kehidupan, dan mendatangkan siksa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersungguh-sungguh dalam mempelajari ilmu itu merupakan adab juga dalam mencari ilmu. Nah, jika belajar, jangan malas ya, bersemangatlah untuk hal-hal yang bermanfaat. Disiplin menghargai waktu, disiplin dalam menghargai waktu ya. Kalau ada kesempatan waktu untuk belajar, gunakanlah dengan semaksimal mungkin supaya waktu tidak terbuang sia-sia. Hormatilah gurumu. Islam menganjurkan kita untuk menghormati guru. Orang yang menghormati guru akan mendapatkan kedudukan dan meningkatkan derajat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa juga mencatat pelajaran yang disampaikan oleh guru, lalu bertanya dengan santun apabila ada pelajaran yang belum dipahami. Dalam Al-Quran, surat An-Nahl ayat 43 disebutkan, maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu mengetahui. Okay? Oke pemirsa, sebelum kita lanjut kita break dulu. Rukun Islam ada 5, 1 syahadat, 2 sholat, 3 puasa, 4 zakat, 5 haji. Adab selanjutnya, kita harus mengulang pelajaran yang sudah didapat ya, biar tidak lupa. Dan jangan lupa mengerjakan PR yang sudah diberikan guru. Jangan merasa sombong apabila kita sudah merasa cukup dengan ilmu yang telah kita miliki. Yang terakhir, adab yang terakhir, bercita-citalah. Nah, bercita-cita itu merupakan bagian dari sifat tawakal kita kepada Allah. Cita-cita yang tinggi akan memotivasi kita untuk lebih giat dalam bersungguh-sungguh dalam belajar. Selain adab menuntut ilmu, ada juga anjuran-anjuran ya yang tidak kalah penting kita amalkan saat mencari ilmu. Nah, sebelum belajar, sebelum menuntut ilmu ya, sebaiknya mandi dulu, atau memakai pewangian, berpakaian yang rapi, sopan, menutup aurat ya. Kalau anak sekolah tentunya memakai pakaian sesuai dengan aturan sekolah. Anjuran yang lain, tidak mengeluh ketika mendapat pelajaran yang sulit ya. Kalau kesulitan silahkan bertanya kepada guru, jangan gampang mengeluh. Menjaga kesehatan agar tidak sering absen dalam belajar itu juga penting ya. Dilarang menyela pembicaraan guru saat mengajar. Itu merupakan anjuran-anjuran. Anjuran yang lain, jangan pergi dari kelas atau majelis tanpa meminta izin dari guru. Jaga ketenangan ya.
Dan kebersihan lingkungan harus dijaga supaya lingkungan nyaman dalam belajar. Bila pelajaran telah selesai, periksalah buku-buku dan alat tulis agar tidak ketinggalan atau biasanya sering ketukar dengan teman, ya. Hindarkan menggunakan atau membawa pulang barang milik orang lain tanpa izin, ya, itu harus diperhatikan, nanti kasihan temannya. Tertukar gitu. Iya, kasihan temannya kalau barangnya dibawa oleh orang lain. Menghormati teman, kalau ada teman itu harus dihormati, mengajari teman yang belum bisa. Nah, carilah teman yang mengajak kebaikan, ingat ya, tinggalkan teman yang mengajak kepada keburukan, yang pintar Mas Yusri, ya. Mohon diingat ya, nasihat baik dari guru perlu diperhatikan dan diamalkan. Nah, yang tidak kalah pentingnya, minta doa orang tua agar dimudahkan untuk belajar. Oke pemirsa, sebelum kita lanjut, kita break dulu. Oke pemirsa, kembali lagi bersama saya Yusri di acara RDK Ramadan di Kampus SLB Negeri Pembina Yogyakarta. Oke Bu, silakan dilanjutkan. Terima kasih. Allah menganugerahkan ilmu kepada siapa saja yang berusaha untuk meraihnya. Sehingga dengan ilmu tersebut Allah memudahkan baginya urusan di dunia dan di akhirat. Bahkan siapa yang meninggal ketika sedang menuntut ilmu, maka ia meninggal dalam keadaan syahid. Sekian saja dari saya. Ada salah dan kekurangan mohon maaf. Ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke pemirsa, sebelum kita lanjut, kita break dulu. Rukun iman. 1. Iman kepada Allah. 2. Iman kepada malaikat. 3. Iman kepada kitab-kitab Allah. 4. Iman kepada Rasul. 5. Iman kepada qadar dan qadar. 6. Iman kepada hari. Oke pemirsa, kembali lagi bersama saya Yusri di acara RDK Ramadan di Kampus SLB Negeri Pembina Yogyakarta. Nah Bu, ini ada pertanyaan nih Bu. Pertanyaan pertama, ada apa contoh ilmu yang tidak bermanfaat? Contoh ilmu yang tidak bermanfaat itu, misalnya ilmu cara mencontek pelajaran bagaimana. Nah itu kan nggak boleh ya, tidak bermanfaat. Kemudian ilmu membohongi orang atau ilmu bagaimana caranya mencuri, itu ilmu yang sama sekali tidak bermanfaat dan dimarah oleh Allah. Pertanyaan yang lain Mas Yusri? Ada Bu. Yang kedua Bu, mengapa menuntut ilmu diwajibkan dalam Islam? Menuntut ilmu itu diwajibkan dalam Islam karena itu memang perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan ilmu kita dapat mengetahui mana yang benar, mana yang salah, dan dengan ilmu itu juga merupakan jalan menuju surga Mas Yusri.
sampailah kita di ujung acara. Sebelumnya, apa yang bisa disimpulkan Ustazah? Terima kasih. Marilah kita bersama-sama menuntut ilmu ya. Karena memang menuntut ilmu itu diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan derajat kita juga akan ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang lebih penting lagi, menuntut ilmu merupakan jalan menuju surga. Oke pemirsa, waktu juala yang membatasi kita semoga bermanfaat. Sampai jumpa dan kita akhiri dengan baca basmalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe di TK Jogja Official. Dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. SLB Pembina Jogja.